fasilitas komersial ini tahun ini yang tidak ada di Takengongo adalah mini teater ini komersialnya berbayar tapi harganya sangat ekonomis. Mini teater tahun lalu itu hanya ada di beberapa kota, saat ini sudah ada di angka 3,6%. Adapun proyeksi pelabuhan keberangkatan terpadat adalah Makassar. Untuk menyambut arus mudik Idul Fitri tahun 2025, perusahaan transportasi laut telah meningkatkan kesiapan armada dan infrastruktur. PT Pelayaran Indonesia menyiapkan 55 armada kapal dengan kapasitas 60.212 kursi untuk satu kali keberangkatan guna mengangkut penumpang arus mudik. Selain itu, PT Pelni juga menambahkan fasilitas baru untuk mendukung kelancaran mudik tahun ini. Langsung saja ketersediaan seat untuk sekali keberangkatan kami menyiapkan dari 55 armada kapal kami terdapat 60.212 seat untuk satu kali keberangkatan. Ini sudah termasuk dispensasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dengan rata-rata dispensasi dari 55 kapal ini sebanyak 152%. Ketersediaan tiket selama masa Lebaran 2025, namun proyeksi penjualan kami berada di 644.000 tiket. Nanti akan kami sampaikan di belakang. Next. Di tahun ini kita ada layanan TV channel, di mana layanan TV channel itu dapat dinikmati dengan gratis oleh seluruh penumpang dengan saluran-saluran dengan saluran-saluran acara ke keluarga, kemudian ya kartun, kemudian musik dan olahraga, sehingga ini dapat membuat nyaman para penumpang yang notabene itu kalau Pelni itu selalu di atas 24 jam ya perjalanannya. Terima kasih. Sementara itu, PT ASDP Persero mempersiapkan 68 dermaga dan 203 kapal yang akan dioperasikan untuk mengangkut penumpang. PT ASDP juga memperkirakan jumlah penumpang mudik tahun ini akan mengalami peningkatan dan telah merancang strategi operasional untuk mengatur distribusi kendaraan pada 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Menyiapkan 68 dermaga, 56 diantaranya dalam milik ASDP dan 12 yang lainnya dalam non-ASDP. Dan ada 203 kapal yang kita operasikan, 59 kapal milik ASDP dan 144 kapal reguler itu non-ASDP. Dan untuk menghadapi arus balik Lebaran 2025 nanti, semuanya kita pastikan sudah siap beroperasi karena sudah melalui ramcek. Nah, kemudian untuk prediksi produksi Lebaran, itu kami prediksi naik 10% dibandingkan dengan tahun 2024 yang lalu, yaitu sebesar 4.564.406 penumpang. Lalu kemudian untuk kendaraan itu juga naik 10% dengan angka 1.130.496 kendaraan, baik roda 2, kemudian kendaraan roda kecil, kemudian bus maupun kendaraan golongan 4-5. Nah, kemudian untuk strategi operasional untuk pengaturan distribusi kendaraan pada arus mudik nanti, ini kita mulai dari H-5 itu untuk wilayah Jawa Sumatera. Jadi dari Jawa menuju Sumatera itu untuk Pelabuhan Merak kita khususkan untuk kendaraan kecil, kendaraan penumpang, lalu kemudian untuk kendaraan untuk bis, lalu kemudian ini untuk kendaraan truk golongan 4 dan 5B kalau tidak salah. Nah, kemudian untuk Pelabuhan Ciwandan ini kita khususkan untuk angkutan kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan kendaraan truk golongan 5B dan 6. Kemudian untuk Pelabuhan BBJ ini kita khususkan untuk kendaraan truk itu pada H-5 itu untuk kendaraan golongan 7, 8, dan 9. Nah, lalu kemudian untuk arus dari Sumatera ke Jawa, ini Pelabuhan Bakahuni, ini kita khususkan untuk kendaraan roda kecil, kemudian bis dan truk golongan 5B.
Lalu kemudian untuk Wika Beton dan BBJ, ini untuk truk golongan 6B, golongan 7, golongan 8, dan golongan 9, ini dimulai dari H+6 ke atas. Lalu kemudian untuk wilayah Jawa Bali, ini dikhususkan adalah untuk kendaraan penumpang gitu. PT Pelindo juga telah mempersiapkan 63 pelabuhan yang akan dioperasikan pada puncak arus mudik pada 28 dan 29 Maret. Dengan peningkatan fasilitas terminal untuk memastikan kelancaran arus mudik tahun ini. Sekitar 2,5 juta orang, dan kami mengoperasikan 63 pelabuhan yang tersebar di Regional 1 11 terminal, kemudian Regional 2 9 terminal, Regional 3 21 terminal, dan Regional 4 22 terminal. Mungkin nanti kalau lihat datanya kok datanya nggak sama dengan Pelni, karena kita juga melayani teman-teman swasta, kapal ro dan lainnya. Jadi jumlahnya akan berbeda. Ada satu juga lokasi di Banten yang kami beririsan dengan teman-teman ASDP dengan dipakainya Ciwandan. Jadi nanti kalau dilihat jumlahnya memang akan berbeda. Prediksi arus mudik ini kita puncaknya di 28 dan 29 karena ini kebanyakan dari luar pulau. Kemudian untuk arus balik 5-6 ini juga sama, kami tentu akan berbeda berdasarkan historis dan data yang juga kita kumpulkan dari operator swasta.